Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani, psikolog di Mind and Brain Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai metafor. Bahasa Indonesia metafora lah ya. Apa itu metafora? Metafora kalau kita lihat dari KBBI, KBBI, metafora adalah pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti kata sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Bingung ya? Pakai contoh aja kali ya. Misalnya tulang punggung. Dalam kalimat pemuda adalah tulang punggung negara. Nah, tulang punggung kan bukan berarti dia backbone gitu ya. Tapi itulah kayak metafor bahwa dia itu penting, krusial. Nggak ada dia artinya tubuhnya nggak berdiri kan gitu. Ya nggak sih? Banting tulang gitu. Bukan berarti kita kan banting tulang ya. Tapi kerjanya keras gitu. Seakan-akan seperti membanting tulang gitu. Dan ternyata metafor ini juga dipakai dalam CBT, dalam treatment cognitive behavioral therapy. Dan memang dari CBT-nya yang basic seperti dari Ehrenberg itu nggak ditemukan, bukan nggak ditemukan ya, nggak banyak dieksplor gitu ya. Justru yang saya tahu nih, mungkin kalau ada yang bisa ngerevisi, yang lebih tahu lebih banyak, boleh di komen ya. Tapi justru banyaknya dari ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Nah, itu yang jago dari UI itu. Dosen saya Mbak Dian Oriza tuh. Sebenarnya kita bikin kontennya, tapi belum kita publish. Belum sempat ngedit karena banyak. Kita nge-record beberapa episode sekaligus. Mungkin minggu depan atau minggu lusa lah kita publish tentang ACT. Nah, saya mau bahas salah satu metafora terkait masalah anxiety. Sorry. Terkait permasalahan anxiety. Jadi ada namanya bus ya, bus bilangnya bus metafor atau ya metafora supir bus gitu. Analoginya adalah kita sering sekali terlalu memfokuskan atensi kita pada anxiety, pada kecemasan, kekhawatiran, ketakutan kita. Kita terbawa sama kecemasan itu, sehingga mengganggu kita dalam meraih tujuan kita, sehingga mengganggu keseharian kita, keberfungsian kita, sekolah kita, kerja kita, relationship kita, kehidupan kita secara umum gitu. Ini nggak melulu bicara mengenai gangguan kecemasan seperti fobia, social anxiety, panic disorder, GAD, generalized anxiety disorder, atau yang lainnya. Tapi metafora ini juga bisa dipakai untuk kecemasan yang sifatnya belum sampai pada taraf gangguan ya, belum sampai anxiety disorders. Jadi analoginya seperti supir bus tadi ya, bus metafor disebutnya. Search di Google juga ada kok. Kita berandai-andai kita seperti supir bus yang kita punya trayek tertentu. Misalnya Pasar Minggu Manggarai 62, Pasar Minggu Cililitan itu 604 ya, saya lupa. Udah lama gak naik bus. Pasar Minggu Kampung Melayu 68. Bus saya waktu SMP tuh. Saya SMP di Ragunan. Atau angkot kali ya kalau di Indonesia ya, 04 Pasar Minggu Depok tuh. 129 Pasar Minggu Pal. Atau yang lainnya lah. Kalau Jakarta kan banyak angkotnya, Bogor banyak lagi tuh. Kita seperti supir angkot yang punya trayek, artinya kita ada tujuan, udah ada destinasi, udah ada jalurnya. Tiba-tiba di bus kita ada penumpang namanya si cemas nih, si anxiety, berdiri teriak, "Bos, supir belok kiri dong." Padahal harusnya kita belok ke kanan, sesuai dengan jalur, sesuai dengan trayek, sesuai dengan destinasi kita, tujuan kita, goals kita. Tapi si penumpang itu teriak dan berdiri. Dan akhirnya karena kita gak nyaman sama dia, kok dia berisik, nanti yang lain keganggu, nanti gimana, nanti nanti rusuh. Akhirnya kita ikutin kemauan dia, kita belok ke kiri karena rumah dia di arah ke kiri gitu. Sehingga akhirnya mengganggu kita dalam meraih tujuan, ya gak sih? Mungkin kita bisa nyampe ke tujuan tapi muter kan jauh, akhirnya gak tepat waktu. Atau mungkin malah nanti kita gak nyampe ke tujuan sama sekali.
Atau mungkin kita akan kena protes penumpang yang lain, ya nggak sih? Ini menarik, ini pengalaman real nih. Tapi agak sedikit beda sudut pandang ini. Jadi waktu dulu zaman SMP kan anak bus banget nih. Kemana-mana naik bus gitu ya. Kan emang zaman dulu ya paling mudah transportasi itu, dan nggak punya motor juga, belum punya kendaraan pribadi. Lalu suatu ketika, dan biasanya tuh kalau bus tuh di Jakarta itu, Jakarta Selatan utamanya, dia suka muter balik, muter arah, meskipun belum sampai trayeknya, belum sampai tujuannya. Lalu biasanya dia mengoper penumpang itu ke bus di belakangnya, bus yang dengan trayek yang sama. Jadi dia muter-muter habis, pindah ke belakang gitu. Suatu ketika, waktu dia mau muter, ada orang berdiri besar kebetulan di sebelah saya, karena saya duduk di belakang dia juga nih. Dia teriak, "Supir, lurus nggak? Sampai selesai, sampai tujuan." Dia pukul pintu belakang juga. Terus supirnya yang tadi mau muter nggak jadi karena takut, karena badannya gede kayak preman gitu. Dan biasanya supir bus di Jakarta itu nggak beranian aja, nggak peduli gitu. Dia sabodoan gitu. Tapi pada saat itu supirnya takut, sehingga dia ngikutin tuh kemauan si penumpang, meskipun yang benar si penumpang ya, si supir yang salah karena nggak amanah gitu. Tapi akhirnya itu bisa kita jadikan gambaran ketika kita jadi metafora tadi ya, kita jadi supir bus, tiba-tiba meskipun kita punya trayek dan kita mau ke arah trayek kita dengan benar gitu ya, dengan tujuan kita yang benar, ada yang teriak badannya gede, kita bisa kepancing tuh sama penumpang itu. Lalu yang perlu kita lakukan adalah ya kita, instead of kita memfokuskan atensi sama si penumpang yang badannya gede, yang besar, yang nyuruh kita tadi keluar trayek, kita cukup notice aja. Oh, lihat di kaca. Oh iya, ada dia. Badannya gede. Dia mau nyuruh saya keluar trayek. Oh iya, ya sudah, dia cuma sekedar penumpang kok. Oh ya sudah, kalau emang dia mau ke jalur yang arah yang berbeda, ya dia mesti cari bus yang berbeda. Sedangkan jurusan saya ke sini. Gitu ya. Itu salah satu cara keep distancing antara kita sama mental proses kita. Karena belum tentu yang mental proses kan tadi ada pikiran, ada emosi, itu mental proses kan. Mental proses itu belum tentu semuanya adalah faktual. Jadi kita melatih dalam mindfulness tadi, memandang mental proses itu dengan cara yang non-judgmental. Ya, dia kayak ngalir gitu aja. Oh, ini pikiran cemas. Oh, ini ada emosi sedih lewat nih. Oh, ini ada emosi takut. Ini ada pikiran-pikiran khawatir gitu. Itu kita memandang itu dengan non-judgmental, tanpa perlu banyak menganalisa, tanpa perlu banyak mengulik itu. Jadi kita hanya cukup noticing itu apa ya bahasa Indonesianya? Melihat saja bahwa ada penumpang namanya anxiety atau si cemas yang lagi berdiri dan teriak ke kita. Dan kita berusaha berlatih untuk being okay, untuk menjadi okay dengan sikap penumpang tadi. Karena nanti gak lama dia akan duduk lagi. Karena sifat emosi kan begitu. Akan ada naik, ada peak levelnya, dan pasti akan turun. Kebanyakan kita berpikir bahwa ketika dalam gangguan cemas utamanya, ketika kita berpikir ketika cemas itu muncul, itu akan terus naik dan gak akan turun. Itu yang membuat kita akhirnya punya perilaku menghindar. Karena kita gak mau berada pada kondisi tidak nyaman karena kondisi cemas, karena rasa cemas tadi. Kita akhirnya lebih milih untuk menghindar. Itu bisa jadi salah satu opsi. Bisa jadi salah satu opsi dalam menghadapi intensnya pikiran-pikiran yang muncul dalam gangguan cemas, utamanya yang pernah saya ingat dari kursusnya dari Beck Institute, dari Aaron Beck, itu untuk gangguan cemas menyeluruh atau generalized anxiety disorder. Karena kan orang-orang yang punya gangguan GAD itu worry-nya, khawatirnya itu
intens dan konstan banyak gitulah, dan intens banget. Jadi bisa jadi salah satu cara gitu. Jadi gitu ya, kita perlu memandang si cemas ini sebagai penumpang saja dalam kita meraih tujuan kita. Jadi kalau misalnya dia mengganggu, ya kita cukup notice aja, oh ya ada dia di belakang. Kalau emang dia berisik, ya sudah, kita lihat. Mungkin kalau dia mau ke kiri, ya kita perlu cari bus yang lain gitu ya. Kita tetap fokus ke tujuan kita. Dengan kita berpikir bahwa cemas itu aja sebagai penumpang gitu ya, artinya kita menjaga distance kan. Kita supir, dia penumpang gitu, yang kuasa yang di tangan supirnya gitu. Dan kita bisa bayangin, mungkin selama ini teman-teman yang punya permasalahan di kecemasan itu banyak melewati kesempatan meraih tujuan gitu ya, kesempatan meraih goals, whatever your goals is gitu. Apapun goals kalian, apapun tujuan kalian, apapun rencana kalian, mungkin banyak yang akhirnya terbengkalai, terhindarkan gitu kan, tertunda karena kita punya tadi penumpang yang cemas dan kayak preman. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Mungkin bisa dicoba untuk diri sendiri dulu. Kalau berhasil, kalau bisa membuat itu lebih tenang, alhamdulillah. Kalau berhasil atau kalau enggak, boleh komentar di kolom di bawah ya. Kalau memang bermanfaat, boleh juga di-share sebanyak-banyaknya sehingga manfaatnya tertular ke yang lain. Jadi amal jariah buat kita semua, insya Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe juga, follow, share semua akun media sosial di Mind and Brain. Ada Instagram dan Facebook di @mindandbrain.id. Ada YouTube, ada podcast di Mind and Brain Indonesia. Ada website juga di www.mindandbrain.id. Buat yang suka baca, di website banyak tulisan-tulisan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.